pasti ada bahayanya ya. Nah, kegiatan hygiene industri adalah melakukan identifikasi bahaya dan pengukuran untuk mengetahui secara kualitatif dan kuantitatif. Berarti kualitatif dan kuantitatif, seberapa banyak dan seberapa bahaya gitu ya. Bahaya yang sedang dihadapi atau yang dapat terjadi, dan dengan pengetahuan yang tepat mengenai risiko faktor bahaya serta pencegahan secara menyeluruh. Berarti nggak sedikit-sedikit ya, mungkin nyicil kita pakai APD aja nggak apa-apa, abaikan yang lain, nggak ya, nggak kayak gitu. Tapi kita harus secara menyeluruh, kita lihat sih buat kita, buat masyarakat, buat perusahaan, buat lingkungan kita. Jadi secara menyeluruh, secara total ya. Nah, ada beberapa prinsip dasar penerapan hygiene industri di tempat kerja. Di antaranya ada 3 ya, saya sebutkan ya. Yang pertama, pengenalan terhadap bahaya faktor-faktor lingkungan kerja. Jadi harus kenalin dulu nih apa faktor-faktornya. Yang kedua ada penilaian atau evaluasi. Tadi udah kita bahas ya, terhadap bahaya faktor lingkungan kerja. Lalu penilaian terhadap bahaya faktor lingkungan kerja. Jadi dia tuh harus dikenali dulu, dinilai, lalu dikendalikan jika ada yang melebihi NAB atau nilai ambang batas tadi ya. Nah, terdapat komponen faktor pendukung penerapan hygiene lingkungan industri yang harus bekerja sama di suatu tempat kerja. Semua komponen harus saling berkomunikasi serta mendukung satu sama lain untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Jadi dalam suatu lingkungan kerja, kamu tidak boleh bekerja sendirian. Kamu cuek aja dengan orang lain, yang penting aku selamat, yang penting aku selesai, yang penting aku sudah membuat semuanya sesuai dengan standar. Di standar buat dia, mungkin dia telah membahayakan orang lain. Dengan apa? Dia tidak berkoordinasi. Jadi setiap kamu yang akan bekerja, baik itu dalam pekerjaan dunia nyata maupun kamu bekerja dalam kelompok di kelas atau dimanapun, hargai atau hormati pimpinan kamu atau siapa ketuanya. Karena apa? Tugas seorang pimpinan atau ketua dia adalah untuk mengelola atau untuk melihat apa sih permasalahan yang terjadi, apa yang harus kita lakukan, apa tindakannya. Tidak boleh kamu mengambil tindakan sendiri. Kenapa? Mungkin kamu merasa benar, yang di sana juga merasa benar, akhirnya bentrok, terjadilah crash di tempat kerja. Akhirnya apa? Pekerjaan tidak selesai, bahkan kamu akan mengalami kerugian, bahkan bahaya. Nah, nih ada komponen faktor pendukung dalam penerapan hygiene lingkungan industri, yaitu adalah ahli hygiene industri dan ahli keselamatan kerja. Nah, tugas yang dilakukan oleh ahli hygiene antara lain itu memastikan bahwa peraturan dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan di tempat kerja, melaksanakan inspeksi untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan kondisi yang dapat menyebabkan perlukaan atau terluka gitu ya, maupun kesakitan pada pekerja, mengukur dan mengambil sampel bahan kimia berbahaya dan faktor fisik di tempat kerja, serta merekomendasikan lingkungan kerja yang sehat serta dan pekerja terjamin keselamatannya. Nah, ini untuk jurusan K3 ya kalau di kesehatan masyarakat ya, kesehatan keselamatan kerja atau ahli keselamatan kerja. Atau kalau di dalam teknik industri itu ada ahli hygiene industri ya. Jadi kalau kamu mengambil peminatan K3 itu kamu akan lebih banyak pelajari tentang teknik-teknik di industri atau di S1 teknik industri ya, banyak ya gitu ya. Nah, jadi tugasnya seorang ahli K3 yang telah lulus ya, atau mendapatkan sertifikat atau dapatkan pelatihan, mereka itu adalah mengidentifikasi bahaya, itu tugas utamanya, mengidentifikasi bahaya, lalu melakukan penerapan bagaimana cara pengendaliannya ya, dengan cara dievaluasi dulu yang mana nih kita harus lakukan, apa tindakan kita dan bagaimana. Oke, sampai sini sudah jelas kan ya. Intinya jika kamu mengambil jurusan sebagai seorang K3 kesehatan keselamatan kerja, tugas kamu adalah mengenali potensi bahaya, mencari tahu apa dampaknya, mengevaluasinya, lalu mengendalikannya jika memang terjadi kelebihan pada nilai ambang batasnya ya. Oke.